apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah BIPA. Saya harap kalian dapat menonton video ini hingga akhir. Di pertemuan terakhir ini kita akan membahas yaitu surat pribadi. Adapun tujuan dari mempelajari surat pribadi itu diantaranya yaitu kalian diharapkan untuk mampu memahami struktur teks surat pribadi. Kalian juga diharapkan mampu untuk menganalisis struktur teks surat pribadi, dan yang terakhir kalian diharapkan mampu untuk menuliskan surat pribadi itu sendiri. Dan kalian udah pasti tidak asing lagi dengan surat pribadi ini. Mungkin di antara kalian sudah pernah menuliskan surat pribadi ini untuk orang terdekat kalian, kerabat kalian, sahabat kalian, ataupun saudara kalian yang mana bertempat tinggal jauh dari kalian, sehingga kalian diminta untuk menuliskan surat pribadi ini. Setelah ini saya akan memberikan penjelasan mengenai surat pribadi itu sendiri. Jadi, berikut ini adalah penjelasan mengenai surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk memberikan kabar atau informasi kepada orang lain. Adapun ciri-ciri surat pribadi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bentuk kata sapaan dan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang kedua. Selanjutnya, menggunakan format yang bebas dan tidak terikat. Kemudian, tidak memiliki nomor surat atau kop surat. Dan yang terakhir, isi surat menyampaikan suatu komunikasi dengan orang dekat yang sedang berada di kejauhan. Adapun tujuan surat pribadi yaitu memberikan suatu kabar atau informasi dari penulis untuk pembaca surat, dan memberikan atau menunjukkan sesuatu ekspresi dari penulis surat untuk si pembaca surat. Kemudian struktur surat pribadi. Yang pertama, nama tempat dan tanggal pembuatan surat. Bagian ini menjelaskan posisi serta waktu ditulisnya surat. Kemudian alamat penerima. Selanjutnya menyantumkan kata sapaan. Kata sapaan ialah sapaan seseorang sebelum menulis surat. Di sini kalian bisa menggunakan kalimat seperti dalam contoh yang akan diberikan selanjutnya. Di antaranya yaitu kalian bisa menggunakan assalamualaikum, salam manis, salam sejahtera, hi, hello, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, paragraf pembuka. Paragraf pembuka bisa berupa pertanyaan mengenai kabar, kesehatan, keadaan, atau sekedar basa-basi. Kemudian, bagian isi surat. Pada bagian ini, biasanya berisi inti atau tujuan dibuatnya surat. Meskipun yang kalian tulis ialah surat pribadi, bagian ini tetap harus kalian tulis jelas dan mudah dimengerti. Hal ini bertujuan supaya pesan kalian bisa tersampaikan dengan baik pula. Kemudian, bagian penutup. Bagian penutup digunakan untuk mengakhiri isi surat. Biasanya, bagian penutup ini berisi permohonan maaf, mohon diri, harapan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menulis nama penulis dan juga diikuti dengan tanda tangan. Baik, selanjutnya di sini ada contoh surat pribadi. Kalian dapat menganalisis surat pribadi ini dari tempat dan tanggal pembuatan surat, salam pembuka, isi surat, dan penutup surat, serta
nama pengirim, juga tanda tangan. Kalian dapat menganalisis berdasarkan opini kalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini penjelasan mengenai materi surat pribadi. Baik, setelah mendengarkan penjelasan mengenai surat pribadi, sekarang waktunya adalah membuat surat pribadi untuk sahabat kalian. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, langsung saja menanyakan kepada saya. Sekian penjelasan dari saya mengenai surat pribadi. Semoga bermanfaat dan membantu kalian. Terima kasih. Demikian pembahasan materi terakhir kita pada semester ini di mata kuliah BIPA. Semoga apa yang telah kita pelajari selama 1 semester ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, persiapkan diri kalian untuk ujian akhir. Materi yang akan disajikan pada soal nanti ialah materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Tetap jaga kesehatan kalian, jaga jarak, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.